Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda sore hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Saya Madi Sugeden Karang. Sore hari ini kembali hadir dalam Halo Kamtibmas. Nah, topik kita yang akan kita angkat pada sore hari ini adalah bagaimana situasi Kamtibmas wilayah hukum Polres Gianyar menjelang Idul Fitri dan pasca Lebaran. Sudah hadir dua narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang mengenai topik kita. Langsung saja saya sapa, ada Kompol Iwayan Latra SHMH, Kabak Ops Polres Gianyar. Om Swastiastu, Pak Latra. Apa kabarnya Pak? Baik. Sehat ya? Sehat. Ini pertemuan kita yang kedua kalinya atau beberapa kalinya ya Pak Latra. Terima kasih Pak Latra sudah hadir di studio pada sore hari ini. Dan yang pastinya sore hari ini pun kita sudah menghadirkan seorang akademisi Profesor Dr. Rai Setiabudi SHMS. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Prof. Sehat selalu Prof. Ya, setengkara, sehat-sehat. Baik, gimana Pak? Perjalanannya dari ke studio agak macet nggak sih ya, sekarang? Lumayan macet lah. Masih macet juga? Ya masih, jadi apalagi sore-sore. Nanti pulangnya rumah macet lagi. Lihat berarti ya, sudah ada pergerakan di jalan raya seperti itu. Tapi saya mau ke Pak Latra ini selaku Kabak Ops Polres Gianyar. Pak, kalau kita berbicara tentang Gianyar juga cukup lumayan crowded ya. Beberapa waktu lalu, waktu Lebaran ini sendiri. Kondisi keamanan wilayah hukum Gianyar secara umum di tahun 2022 Pak, bagaimana Pak? Kita sudah memasuki hampir setengah tahun ini. Betul. Baik, terima kasih Pak Karang. Om Swastiastu, yang terhormat para pemirsa Bali TV. Ya, hari ini kita akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan perkembangan situasi di wilayah hukum Polres Gianyar. Secara umum dapat kami sampaikan bahwa perkembangan wilayah hukum Polres Gianyar, baik itu sebelum Lebaran maupun pasca Lebaran, sementara kondusif Pak. Jadi baik itu lalu lintas, ya begitu juga keamanan, sementara ini masih kondusif. Demikian. Baik, berarti tidak ada hal-hal yang bisa dikatakan mengganggu keamanan wilayah hukum Polres Gianyar kah selama ini Pak? Betul, mungkin yang menonjol nggak ada. Kalau pencurian ya masih ada 1-2. Ya, namun demikian ya kami di Polres Gianyar dengan jajaran polsek-polsek tentunya selalu mengoptimalkan ya upaya-upaya preemptif ya. Yang terakhir ya tentunya represif. Jadi upaya-upaya itu kita lakukan dengan seluruh jajaran, mengingat ya masing-masing sudah mempunyai tanggung jawab. Di masing-masing polsek kita perintahkan para kapolsek untuk bagaimana mengatur sedemikian rupa ya ritme patroli di mana-mana yang barangkali menurut pertimbangannya itu menjadi rawan ya selama ini, itu yang dilakukan patroli. Nah, kita yang selama ini karena kebiasaan ya begitu saat ini diberikan kesempatan kepada warga kita yang muslim untuk mudik, banyak yang mudik. Nah, kemarin kita sebelum Lebaran kita fokus patroli, meningkatkan patroli di seluruh jajaran itu ke rumah-rumah kosong seperti itu. Sehingga ya tentunya kita mengantisipasi bagaimana rumah-rumah kosong yang ditinggalkan oleh warga kita yang mudik itu betul-betul menjadi aman seperti itu. Berarti ada juga kasus kejahatan yang cukup menonjol di wilayah hukum Polres Gianyar, adalah pencurian seperti itu. Betul. Lalu bagaimana Polres Gianyar menindaknya Pak? Ya tentunya upaya-upaya ini yang paling pertama adalah preventif kita ya, untuk menekan barangkali atau menghilangkan niat dan kesempatan para penjahat ya, orang-orang yang berniat tidak baik. Nah, berikutnya kalau sudah kejadian tentunya upaya kami untuk bagaimana kita mengungkap ya, upaya tetap kita lakukan ya, mudah-mudahan dalam waktu tidak lama bisa kita ungkap ya. Pencuriannya yang kemarin ada yang sepeda motor juga ada ya, itu begitu juga di perumahan juga ada. Jadi namun tidak menonjol seperti itu. Jadi patroli pun tetap dilakukan. Tetap. Berarti ada daerah-daerah tertentu yang menjadi titik poinnya untuk dilakukan perhatian juga selama ini. Memang itu kan menjadi pertimbangan kita. Ya misalnya polsek mana. Kalau kita di Gianyar polsek kota udah pasti ya. Jadi kita fokus kepada di polsek kota itu. Di sana ada banyak warga muslim kita. Ya, fokus patroli itu kita lakukan
di kota. Nah, yang di luar daripada itu yang kita anggap masih biasa, ya tidak begitu rawan, ya silahkan para Kapolsek untuk berinovasi, melaksanakan patroli siang maupun malam, karena kita ada shift untuk melakukan hal itu seperti itu. Berarti ada tindakan yang dilakukan dari Polres Gianyar untuk mengantisipasi pasti kejahatan tersebut. Pasti. Kita juga melaksanakan patroli skala besar seperti itu. Kita punya inovasi-inovasi untuk bagaimana, ya tentunya kita mulai jam-jam rawan yang memang harus kita kunjungi wilayah-wilayah kita, ya patroli skala besar yang dimana kadang-kadang saya yang mimpin, kadang-kadang para kasat, kabag itu mimpin langsung untuk kita menyasar sampai jam-jam rawan yang ya menurut pertimbangan kita bahwa jam-jam itu rawan terjadi pencurian. Jam-jam rawan itu di antara jam berapa? Ya kalau kita di Gianyar itu dari jam 9 malam yang biasa kita lakukan ya sampai jam 6 pagi seperti itu. Berarti ada juga beberapa daerah yang menjadi poinnya untuk atau fokusnya untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Betul. Kalau di Gianyar ya kita fokus di kota Sukawati, itu yang agak kita rawan, dan Ubud seperti itu. Dan itu juga berpotensi juga untuk menekan agar tidak terjadi hal-hal kejadian lagi seperti itu. Betul. Ya. Baik, Pak Latre dan Prof, kita rehat sejenak. Nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana situasi Kamtibmas wilayah hukum Polres Gianyar menjelang Idul Fitri dan pasca Lebaran. Pemirsa, di sesi berikutnya silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami. Lain akan kami buka. Anda bisa berinteraktif di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Tapi tentunya setelah yang berikut ini. Terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Halo Kamtibmas. Situasi Kamtibmas wilayah hukum Polres Gianyar menjelang Idul Fitri dan pasca Lebaran masih menjadi topik kita di sore hari ini. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Anda bisa menghubungi kami nanti ya. Baik, saya ke Pak Latre lagi nih selaku Kabag Ops Polres Gianyar. Kalau kita berbicara tentang kondisi keamanan wilayah Gianyar secara umum ini cukup kondusif ya Pak ya. Tetapi yang menjadi perhatian adalah kasus atau kejahatan yang cukup menjadi perhatian kita adalah pencurian selama ini. Betul. Lalu bagaimana kondisi lalu lintas di Gianyar Pak selama Lebaran dan pasca Lebaran ini? Tentunya ada perbedaan yang signifikan mungkin? Ya, cukup meningkat Pak. Jadi ya sungkaro, ya kalau standar kita, kalau menurut saya itu kalau di Bali sudah macet itu berarti ekonomi Bali bagus gitu. Gitu. Itu menurut saya kan. Baik, nah, itu contohnya indikatornya. Karena kemarin waktu kita lancar-lancar saja tidak menemukan mobil di jalan tuh lancar, kita sendiri naik mobil, ekonomi kita juga nggak lancar sih. Tidak selancar kita menempuh perjalanan seperti itu Pak. Nah, tapi kemarin ya sebelum Idul Fitri memang lalu lintas sudah mengalami cukup tinggi peningkatan, di mana di wilayah kami khususnya di Ubud pada jam-jam sore, misalnya jam makan malam itu sudah mulai macet. Ya kalau dulu tidak pernah semacet itu, sekarang sudah mulai macet. Karena kenapa? Memang kunjungan ya khususnya domestik cukup tinggi, ya khususnya di daerah Ubud. Nah dan itu akan melebar ke Sukawati seperti itu, ke Tampak Siring. Nah tapi kalau untuk tingkat kemacetan itu yang kemarin sudah terjadi di Ubud, bahkan kita ya betul-betul mengantisipasi, apalagi kemarin ada kunjungan Bapak Presiden di Istana Tampak Siring, yang tentunya juga agak berdampak kepada ini. Tapi cukup lancar juga sih, artinya setelah kita dengan kekuatan yang ada kita turunkan semua, ya tentunya semua bisa berjalan lancar. Dengan kekuatan yang ada di Polres Gianyar ini sendiri, hal tersebut bisa diatasi seperti itu. Bisa, Pak. Karena Bapak Kapolres kami punya prinsip pelayanan kepada masyarakat utama, ya, dan bahkan
beliau sendiri sering keliling dengan sepeda motor untuk pada saat kemacetan itu beliau karena takut kemacetan menggunakan sepeda motor ya untuk mengontrol kami di lapangan. Ya alhasil cukup lancar. Cukup lancar bukan berarti pelanggaran tidak terjadi. Ya betul. Kalau pelanggaran ya tentunya memang ya kita berbicara karakter ya. Di masyarakat kita terkadang kalau di jalan itu terkadang dia lupa ya. Tapi kita tetap selalu ingatkan ya kita kepada masyarakat baik itu penggunaan helm, terus masker terutama ya tetap kita ingatkan untuk jangan sampai pelanggaran itu selalu terjadi di di jalan raya seperti itu. Jadi pelanggaran yang paling sering terjadi di yang Bapak temui seperti apa, Pak? Ya kalau sementara penggunaan helm. Penggunaan helm. Ya kadang-kadang masyarakat kan seperti itu jarak dekat. Kalau kita stop Pak kemana? Oh, sampai di sini Pak, dekat sekali. Nah itu alasan-alasan yang klasik yang disampaikan sama mereka itu. Terkadang kita juga ya hanya bisa mengingatkan mereka ya, tapi kalau udah keterlaluan ya kita lakukan tindakan hukum, penilangan juga ya. Tapi secara humanis ya tentunya dengan kondisi masyarakat sekarang ya kita bagaimanapun itu ya kita harus humanis, kita harus sabar dan lain sebagainya di jalan itu, jangan sampai nanti ya ada masyarakat yang emosi ya kita ikut emosi ya, akhirnya nanti terjadi sesuatu. Jadi ada upaya yang dilakukan untuk meminimalkan pelanggaran yang terjadi di wilayah hukum Polres Gianyar. Betul. Jadi upaya-upaya kita itu ya kita negur ya kalau mungkin dia dekat ya suruh cari helm. Ini dekatnya jarak berapa sih Pak? Ya, itu kan alasan klasiknya masyarakat. Jadi kan ketika kita stop Pak, saya sampai di sini saya dekat dan lain sebagainya. Ya sebenarnya sih tidak ada aturan yang memberikan untuk dia tidak menggunakan helm, karena helm itu dimanapun jarak 10 meter pun ketika dia nanti itu sudah menjadi standar. Ya menjadi standar sebenarnya. Cuman itulah masyarakat kita kadang-kadang mulai malas menggunakan helm seperti itu. Mulai malas menggunakan helm, tetapi yang ingatnya masker biasanya. Ya, nah itu apalagi masa pandemi yang lebih diutamakan ya kita syukur aja dia sudah ingat sama masker sama helm ya kita terima kasih sama semuanya masyarakat. Penting sekali demi keselamatan. Ya, demi keselamatan kita semua, apalagi masker ya itu menjadi benteng terakhir kita dalam kita mengantisipasi pandemi ini. Ya nggak ada alasan. Sekali lagi ini pendekatan seperti apa Pak yang dilakukan dari Polres Gianyar ini sendiri Pak, melihat karakter masyarakat kita saat ini? Kita sebenarnya dari berbagai unit ya, misalnya Binmas ya kita selalu memberikan himbauan. Rekan-rekan kami di Binmas itu baik di sekolah, di jalan, selalu kita berkeliling untuk menghimbau bagaimana kita di dalam masa pandemi ini ya harus menggunakan helm, harus menggunakan masker dan lain sebagainya. Jangan lupa, dan kami kalau di lapangan itu semuanya anggota bekalnya masker Pak. Jadi saya selaku Kapako memang kita siapkan kalau kurang masker tinggal ngambil di tempat kami ya, di kantor kami. Nanti dia itu di jalan ketemu orang tidak pakai masker, kita pasti bagikan. Dan di mana-mana seperti itu. Ini yang menarik juga, fokus juga ke sekolah. Berarti ada hal-hal yang difokuskan juga dengan para Yowana kita atau para anak muda kita juga, Pak. Betul. Jadi ke sekolah, karena kenapa kita sekarang bukan lebih fokus, kita lakukan itu karena pemerintah kan sudah mulai membuka pelajaran tatap muka. Jadi kita ya di samping kita ngontrol, di samping kita mengingatkan anak-anak kita ya tetap harus pakai masker, karena itu kan jangan sampai nanti sekolah lagi menjadi klaster-klaster baru. Nah itu harapan kita. Jadi kita hadir di hadapan mereka untuk mengajak mereka dengan humanis. Ya tentunya rekan-rekan kami di Binmas sudah punya pola cara bagaimana pendekatan dengan anak-anak itu. Itulah kita himbau selalu dan setiap hari kita lakukan itu. Dan yang pastinya ini kelengkapan berkendara itu yang terpenting juga. Betul, itu sangat penting sekali ya. Karena itu kan menjadi standar kita di jalan, jangan sampai kecelakaan, jatuh, kepala terbentur ya. Paling enggak
robek seperti itu. Baik, baik, Prof. Dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Kabak Ops Polres Gianyar ini sendiri, keamanan wilayah Gianyar cukup kondusif, tapi yang menjadi perhatian adalah adanya kasus kejahatan yang cukup menonjol, yaitu pencurian seperti itu. Dan tentunya Polres Gianyar pun sudah melakukan antisipasi seperti itu, Prof. Ya, saya rasa kita bersyukurlah jadi masih terkendali dan kondusif suasana sebelum dan sesudah Lebaran ini ya. Kalau kita lihat sejarah dari perkembangan kejahatan, biasanya ini, jadi pendekatan sejarah, biasanya menjelang hari raya itu kejahatan naik, menjelang hari raya kejahatan naik, dan setelah hari raya normal kembali turun. Nah, mudah-mudahan itu tidak terjadi seperti yang dulu-dulu lagi ya. Dan ini memang banyak faktor yang mempengaruhi. Dan yang kedua, itu kan ada kesempatan, misalnya kesempatan ini ada pada tempat-tempat yang ditinggal mudik ya. Jadi dengan Idul Fitri ini kan identik dengan mudik ya. Kalau kita lihat kata mudik itu artinya ujung, dia kembali ke ujungnya itu, ke ujung asalnya itu. Memang ada apa ya, satu kewajiban psikologis memang kembali, apalagi dibuka oleh pemerintah. Nah, di sini biasanya kesempatan ini dimanfaatkan oleh mereka yang berniat untuk melakukan kejahatan. Nah, tadi itu sudah diantisipasi oleh kepolisian di Gianyar khususnya, itu selalu mengadakan patroli terhadap terutama rumah-rumah yang kosong itu. Nah, ini apakah itu ada pemetaan terhadap rumah-rumah yang kosong barangkali, terus begitu juga di tempat-tempat yang memang sering terjadi kejahatan. Nah, ini kan pasti punya pemetaan di mana sering terjadi kejahatan itu, biasanya polisi itu punya petanya itu. Nah, ini yang menjadi fokus dalam melakukan pencegahan kejahatan. Jadi tetap pendekatannya itu pencegahan ya. Dan terakhir itu baru ini penindakan itu represif. Jadi dalam hukum pidana itu kan ada istilahnya ultimum remedium, itu obat terakhir baru. Nah, tapi tugas polisi itu sudah betul-betul bagaimana menegakkan keamanan ini. Nah, baru penegakan hukum kalau itu diperlukan dalam rangka melindungi masyarakat, kan begitu, mengalir tugasnya seperti itu. Nah, kemudian tadi juga diceritakan bahwa pelanggaran lalu lintas juga cukup menjadi perhatian ya, karena mungkin ada satu paradigma ya, makin ramai di jalan itu menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi sudah semakin tumbuh ya. Jadi di lain pihak itu kita cukup menggembirakan karena pertumbuhan ekonomi sudah bisa terukur dari ramainya lalu lintas. Di lain pihak menjadi kewajiban juga untuk selalu mengawasi lalu lintas itu ya. Kalau kita lihat undang-undang lalu lintas itu, polisi itu kan merencanakan, kemudian melaksanakan dari rencana-rencana itu, dan yang terakhir itu adalah mengawasi, kan gitu. Jadi perencanaan itu dilaksanakan langsung diawasi. Nah, ini dalam rangka untuk mencegah pelanggaran lalu lintas. Tadi juga disampaikan bahwa ada juga pelanggaran lalu lintas yang dilakukan. Memang di mana ada masyarakat, di situ ada kejahatan, di situ pasti ada pelanggaran. Cuma tugasnya adalah bagaimana kita menekan seminimal mungkin pelanggaran-pelanggaran tadi itu ya. Dan ini masyarakat juga kadang-kadang ya, kalau keluar itu kewajibannya sekarang kan pertama satu masker, belum lagi STNK, SIM dan lain sebagainya. Nah, ini juga menjadi perhatian juga bagi kita. Dan kadang-kadang anak di bawah umur, anak SMP itu naik sepeda motor, padahal mereka kan belum berhak punya SIM. Walaupun dia sudah pintar untuk mengendarai sepeda motor, tapi secara hukum itu dia belum boleh menaiki atau mengendarai sepeda motor karena umurnya belum cukup, tidak memperoleh SIM itu. Nah, ini juga menjadi problem kita. Ya, alasan dari beberapa orang tua itu ya, saya juga tidak sempat ngantar, saya juga enggak gini. Nah, ini perlu pendekatan-pendekatan seperti tadi itu, humanis ya. Jadi pendekatan-pendekatan secara kemanusiaan. Tetapi sebetulnya kalau sudah sering terjadi gitu ya, mau tidak mau penegakan hukum itu harus dilakukan ya. Terutama terhadap anak-anak yang masih SMP itu yang sering bawa sepeda motor, dan itu juga banyak sekali yang
karena baru dia bisa mengendarai sepeda motor, masih emosionalnya masih Betul, belum labil. ini ya belum bagus, belum terkendali ya. Nah, karena itulah banyak sekali yang harus menjadi perhatian kita dalam disiplin berlalu lintas ini. Dan masyarakat kita itu ya kadang-kadang kalau sudah macet sering emosi gitu. Kalau sudah emosi, disiplin berlalu lintas itu menjadi menurun. Etika berlalu lintas menjadi berkurang. Ya, kesopanan berlalu lintas menjadi berkurang. Nah, inilah yang menjadi perhatian, yang perlu menjadi masalah-masalah sosial seperti itu sering kita temukan di lalu lintas itu. Jadi dalam berlalu lintas pun harus ada etika, disiplin, sopan santun. Betul, itu, ya Prof. itu. Jadi hukum itu tidak mungkin mengatur sekecil-kecilnya berlalu lintas itu seperti apa. Sehingga kekosongan hukum ini diisi dengan etika berlalu lintas, diisi dengan sopan santun berlalu lintas. Nah, sehingga dengan penegakan sopan santun, disiplin menjadi lancar lalu lintas itu. Baik, Pak Latre, berarti ada edukasi juga yang diberikan kepada masyarakat khususnya ini sendiri untuk meminimalkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama ini, Pak. Pasti Dalam berlalu lintas. pasti. Setiap hari kita lakukan ya, termasuk Binmas itu di dalam memberikan himbauan itu tentunya itu adalah sebuah edukasi. Dimanapun itu, di sekolah, di jalan, itu pasti kita bentuknya edukasi. Bagaimana dia harus menggunakan kendaraan. Nah, seperti Prof sampaikan tadi itu, ya itulah situasi sosial masyarakat kita sekarang. Anak-anak kita sekarang banyak sekali yang masih belum umur, ya belum saatnya dia tuh harus bisa naik sepeda motor itu sudah ke jalan. Nah, alasannya memang klasik. Terkadang ada anak-anak ke sekolah membawa sepeda motor seperti itu, masih SMP seperti itu. Kita ingatkan orang tuanya, ya salah satu alasannya karena nggak dapat nganter dan lain sebagainya, dia sibuk ya dan lain sebagainya. Nah, ini juga salah satu membuat kita kendala di lapangan. Makanya kegiatan-kegiatan sosialisasi yang ke sekolah yang dilakukan oleh rekan-rekan kami Binmas, lalu lintas, semuanya punya edukasi kepada sekolah itu selalu kita lakukan. Biar mereka tuh minimal memahami gimana sih naik sepeda motor itu, boleh enggak begitu. Cuman kita tidak nyalahan karena mereka tidak tahu. Ya, makanya itu tugas kami untuk memberitahu seperti itu. Baik, Pak Latre, Prof, kita rehat kembali, nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Halo Kamtibmas. Bagaimana situasi Kamtibmas wilayah hukum Polres Gianyar menjelang Idul Fitri dan pasca Lebaran masih menjadi topik kita bersama Kabak Ops Polres Gianyar, Kompol Iwayan Latre SHMH, dan juga pada sore hari ini kita sudah menghadirkan suara akademisi Profesor Rais Setiabudi SHMS tentunya. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami, lain kembali kami buka di 0361894840 dan juga di 0361894841 tentunya. Baik, Pak Latre, kalau tadi Bapak sudah menyampaikan ini kondisi lalu lintas di Gianyar ini ya cukup lumayan ramai juga ketika libur Idul Fitri itu sendiri. Berarti ada kantong-kantong kemacetan, tempat-tempat kemacetan yang menjadi perhatian juga untuk mengurai kemacetan tersebut? Ya, pasti. Ya, kami di Gianyar secara umum sebenarnya yang menjadi perhatian kita yang pertama Sukawati. Itu jalur tamu domestik yang harus kita antisipasi, dan berikutnya adalah Ubud. Nah, Ubud di sana ada beberapa rumah makan yang menjadi tren, yang menjadi favoritnya para wisatawan khususnya domestik itu. Itulah kantong-kantong yang kita nih yang namanya di Simpang Tegas itu. Mungkin anggota kami di sana hampir 24 jam karena kita harus mengurai arus itu. Begitu juga di Banjarkalah dan yang namanya di
pengosekan itu. Ada titik memang betul-betul krusial, simpang-simpang yang betul-betul banyak kendaraan yang datang ke sana. Ya itulah pantauan kami yang memang betul-betul menjadi perhatian. Apalagi seperti kemarin ada kunjungan Bapak RI 1 seperti itu udah kita tidak bisa lepas. Jadi anggota itu memang khusus kita siapkan untuk menempati pos-pos itu sehingga bisa mengurai, ya dia pakai shift jam per jam sehingga nanti betul-betul kita bisa mengurai seluruh kendaraan yang bisa mengarah ke Tampak Siring, mengarah ke Tegalalang, mengarah ke ke Ubud, ke Badung juga lewat sana. Ya juga ada truk-truk yang pengangkut pasir, ya tentunya kita melihat perkembangan ketika memang betul-betul macet, ya kita sudah ambil untuk mengurai kemana kita arahkan seperti itu. Jadi kita atur sedemikian rupa jangan sampai ada kemacetan di. Apa yang menjadi poin atau penyebab kemacetan sampai terjadi di kantong-kantong kemacetan atau tempat-tempat yang menjadi perhatian tersebut, Pak? Ya tentunya memang kemarin sebelum Idul Fitri itu kunjungan wisatawan sudah cukup tinggi ya, bahkan hotel sampai mencapai 85% di Ubud. Seperti itu. Jadi kunjungan itulah yang banyak yang rata-rata membawa mobil pribadi. Ya. Yang kedua, ya tentunya ada simpang-simpang yang memang betul-betul menjadi persimpangan seperti itu, sehingga perlu pengaturan bagaimana kita mengatur mana yang harus jalan dan lain sebagainya karena memang belum ada traffic light, ya. Karena banyaknya itulah di simpang-simpang itu tentunya memang menjadi perhatian penuh bagi kita dan bahkan anggota ya selalu kurangnya kantong-kantong parkir apakah juga ya betul salah satu kalau di Ubud itu kantong-kantong parkir memang kecil. Kita untuk mengarahkan kemana yang wisatawan itu sulit. Jadi mereka itu bahkan ada banyak yang parkir di pinggir jalan seperti itu. Nah itulah yang kita setiap hari itu harus mengingatkan, mengimbau jangan ada parkir ini dan lain sebagainya. Terutama yang saat ini menjadi tren itu kan di BTS ya, di bebek tipis sawah itu. Yang di sana itu terkadang membludak, ya tentunya kita tetap mengingatkan tidak ada yang parkir, tapi memang BTS menyiapkan parkir di dalam. Tapi tidak menutup kemungkinan juga memang lewat parkirnya udah penuh di dalam, sudah tidak ini di luar parkirnya, ini yang kita antisipasi terus. Jangan sampai membuat masyarakat yang lainnya kena macet. Apakah juga masyarakat yang memiliki mobil tetapi tidak mempunyai tempat parkir juga punya andil juga? Oh sangat besar. Karena banyak juga warga kita yang punya mobil tapi tidak punya parkir, yang parkir di pinggir jalan itu di Ubud juga banyak. Jadi tapi selalu kita ingatkan, kita atur sedemikian rupa bagaimana parkirnya sehingga semuanya bisa berjalan. Tentunya ini kan semuanya untuk kita semua, ya untuk warga masyarakat Ubud, Gianyar dan bahkan Bali. Ya kalau kita harapkan sih, ya mungkin kita kalau melihat sudah macet berarti kan ekonomi jalan kan. Ya terkadang saya juga begitu berpikirnya. Harapan kita ya macet-macet bolehlah macet, tapi kan biar sadar semuanya. Ya. Jadi saya pernah dulu waktu saya jadi Kapolsek Kutai Selatan. Di Kutai Selatan itu sama, macetnya itu luar biasa. Ketika high season itu, waduh, ngeri di sana. Ya, kalau ada masyarakat yang protes-protes ke polisi, terkadang Pak, kenapa ini macet? Ya intinya kalau memang tidak mau macet, dia menjadi rumah gitu. Oke, baik. Gitu, ya. Ini kembali lagi kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat, ya. Tidak bisa kita menyalahkan orang lain karena kita juga sumber daripada kemacetan itu sendiri. Baik, Prof. Ini untuk seperti kata Pak Latro ini sendiri. Kemudian kita kembali lagi ini harus ada etika, disiplin, kesadaran seperti itu, Prof. Jadi kesadaran masyarakat itu penting sekali. Terutama di tempat-tempat parkir yang crowded itu ya. Sudah lalu lintas ramai tapi orang parkir di situ, parkir dilanggar. Nah, semestinya kan ada penegakan hukum, biasanya digembok itu rodanya kan gitu. Tapi untuk hari raya dan lain sebagainya mungkin lebih banyak humanisnya dan lain sebagainya. Nanti kedepannya
mereka yang parkir 24 jam gitu, terus-terusan tidak punya garase. Nah ini perlu diteliti. Barangkali mereka diberikan peringatan begitu, jangan sampai 24 jam di jalan terus-menerus begitu. Ada juga orang yang mau jual mobil gitu, parkirnya di jalan diisi dijual gitu. Itu juga agak itu mengganggu juga lintas. Nah, kembali lagi kepada pemetaan ya, pemetaan yang ada di kantong-kantong kemacetan ini memang sulit untuk karena itu menyangkut infrastruktur ya. Jadi tidak bisa ditanggulangi langsung pada saat seperti itu karena membludaknya pendatang itu misalnya bawa mobil semua. Nah ini kedepannya mau tidak mau pasti sudah dipikirkan juga untuk infrastruktur parkir umum begitu, sehingga seperti di beberapa tempat itu saya lihat di beberapa seperti misalnya di Sulawesi Selatan di Makassar gitu, itu di atasnya lapangan bola, di bawahnya tempat parkir dan ada ruko dan bagus sekali itu di bawah itu. Nah, terus di beberapa tempat juga di Surabaya juga ada seperti itu. Mungkin kedepannya perlu dipikirkan seperti di Ubud seperti itu. Lebih baik buat tempat parkir di bawah tanah begitu, di atasnya biarkan untuk penghijauan gitu. Nah, di Sulawesi Selatan itu di Karebosi itu saya pikir itu ada lapangan bola di atasnya, tapi di bawahnya crowded sekali, orang parkir, orang ada swalayan segala macam gitu. Nah, ini luar biasa, ini ke depan perlu kita pikirkan hal seperti itu. Kemudian parkir di jalan 24 jam ini mesti harus ada sanksinya gitu, terus-terusan seperti itu. Harus ada sanksinya. Harus punya parkir dulu baru beli kendaraan seperti itu ya, Bro. Jangan beli kendaraan tetapi tidak punya tempat untuk kendaraannya. Karena itu akan mengganggu. Betul. Jadi jalan umum itu sebetulnya harus bersih gitu. Jalan umum bebas parkir gitu, tidak boleh itu parkir jalan umum itu. Baik. Oke, silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami. Yang lain kembali kami buka di 0361894800 dan juga di 0361894841. Kita juga mengetahui Pak Latra dan Prof PPKM Jawa Bali masih berlanjut yang diumumkan kemarin 2 minggu sampai 2 minggu kemudian kita masih PPKM level 2 seperti itu. Covid ternyata masih ada seperti itu. Nah, bagaimana upaya dari Polres Gianyar sendiri untuk melindungi anggotanya Pak Latra dari ancaman terpapar COVID-19 ini sendiri selama melaksanakan tugas ini sendiri, upaya-upaya apa yang tetap dilaksanakan Pak Latra? Baik, terima kasih. Jadi upaya-upaya kami tentunya kalau mungkin di level atau di kesatuan kami sebenarnya kita sudah sadar semua ya. Jadi tidak perlu diobrak-abrik, tapi mereka sudah sadar secara umum kita menggunakan masker, cuci tangan, prokes sudah berjalan. Ya sampai saat ini ya Sengkaro anggota kami belum ada yang, artinya kalau dulu lain ya, waktu di awal itu banyak kita kena, tapi belakang ini sudah tidak ada. Upaya-upaya ya tentunya kita selalu mengingatkan, menegur anak-anak kita, anggota kita. Nah lebih daripada itu, upaya kami yang keluar dari Polres Gianyar untuk bagaimana kita mengingatkan kembali masyarakat ya. Kita saat ini masih level 2. Jadi kenapa? Jadi itu salah satu upaya untuk mengingatkan masyarakat bahwa pandemi itu masih ada. Ya sekalipun memang sudah melandai ya. Kalau kami di Gianyar ya cukup kecil lah, masih 1 digit ya, dan bahkan hari ini 0 itu, tapi tetap masih ada. Ya mungkin berubahnya besok, laporan besok bisa saja naik mungkin 5, 6 seperti itu. Nah inilah kita antisipasi untuk bagaimana dengan pandemi ini sudah mulai menurun, bagaimana kita itu untuk menghilangkan menjadi endemi. Nah ini upaya pemerintah sudah sangat luar biasa untuk bagaimana kita mengingatkan. Selain daripada itu tentunya vaksin ya, kami di Polres Gianyar itu selalu membuka vaksin ya setiap hari. Sekalipun memang secara umum masyarakat itu sudah vaksin ya, kita di Gianyar itu untuk vaksin satunya sudah 100%. Nah demikian. Nah vaksin 3 kita masih tadi terakhir itu di 65%. Nah tentunya kesadaran masyarakat lewat kesempatan ini kami himbau
untuk vaksin 3 ini sangat-sangat penting. Ya, silahkan selalu kita di Polres Gianyar kita buka ya setiap hari, dan berikutnya nanti kalau mungkin kita akan ke desa-desa lagi. Ya tolong kesadaran masyarakat untuk hadir saja. Jadi jemput bola juga akan dilakukan? Ya itu pasti. Ya kalau ada orang-orang tua kita, kalau memang dia perlu kami jemput, Pak. Ya kalau kita udah siapkan armada, kalau misalnya ada polsek mana gitu, ada orang tua sekian orang, pasti dijemput, Pak. Kita jemput, ajak ke Polres, itu udah biasa kami lakukan. Ketika di awal-awal vaksin itu kita siapkan 2 bus, kita siapkan kendaraan-kendaraan, para Kapolsek juga menyiapkan kendaraan untuk dia vaksin ke tempat di mana kita tuju. Baik. Polres ya ke Polres, atau di Polsek mana ya ke Polsek sana. Jadi harapan kami ya mudah-mudahan booster ini ya vaksin 3 ini bisa kita mencapai 70% ya dalam beberapa hari ini, karena himbauan pemerintah itu harus 70% di booster ya, bahkan kalau bisa 100%. Ya tapi ya, kalau kita ke pengalaman kami di lapangan dengan animo masyarakat ini kelihatannya gimana ya, kewah gitu. Ya ada juga warga yang kita jemput bahkan tidak mau dengan alasan toh juga bapak saya tidak kemana-mana dan lain sebagainya, padahal itu sangat berisiko. Kalau bapaknya tidak kemana-mana, kalau anaknya yang tidak datang membawa virus kan sama saja seperti itu. Nah ini harapan kami, kesadaran kita semua ya, kita mengajak untuk mari kita vaksin. Ya, itu upaya-upaya kami untuk keluar, dan selalu kami lakukan, selalu kami himbau. Para babin kami di lapangan udah siang malam ya. Kalau malamnya dia butuh mendatangi orang itu, kita perintahkan malam seperti itu. Jadi sehingga besoknya kita vaksin itu ya mungkin warga lebih banyak lah. Baik. Jadi kita butuh kesadaran mereka untuk bagaimana kalau semua sudah vaksin ya kita sehat semua, kan semua harapnya sehat seperti itu. Prof, ini tugas kepolisian bukan hanya menjaga Kamtibmas saja, tetapi menjadi bagian dari Satgas COVID-19 juga seperti itu. Apa yang sudah dilakukan oleh Polres Gianyar ini sendiri, Prof, untuk memberikan kesadaran? COVID-19 itu, pandemi COVID itu, polisi yang paling banyak mendapat tugas tambahan itu. Karena apa? Karena di samping tugas tadi menjaga ketertiban dan keamanan penegakan hukum, itu adalah melindungi masyarakat. Jadi ini bagian tugas polisi seperti untuk mencegah COVID-19 ini. Nah, kebijakan pemerintah sekarang ini adalah sudah tepat sekali, karena apa? Kita belum bebas ini dari COVID-19 ini, sama sekali belum bebas. Memang kita menginginkan dari pandemi menjadi endemi, tapi ini perlu peralihan. Nah, dalam masa peralihan di sini, pemerintah itu harus terus membuat kebijakan-kebijakan untuk menjaga supaya jangan sampai lagi naik gitu. Nah, mudah-mudahan itu tidak terjadi. Oleh karena itu, kebijakan untuk level 2 ini itu adalah sudah tepat sekali. Sehingga semua masyarakat itu harus tetap berhati-hati, tetap waspada, terutama menjaga protokol kesehatan. Di samping secara fisik, menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak, juga tadi itu ini vaksin ini, vaksin ini wajib ini, karena dengan vaksin inilah itu bisa mencegah dari dalam diri kita untuk pandemi COVID ini. Jadi wajib itu vaksin ini, jangan ada alasan macam-macam gitu. Jadi, karena bukan untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Jadi saya sering katakan ini adalah tatu amasi. Nah, saya adalah kamu, kamu adalah saya, karena ini saling melindungi kita. Tidak bisa kita melindungi diri sendiri, tapi juga untuk orang lain. Nah, inilah kewajiban kita, itu perlu kesadaran masyarakat. Tadi juga disampaikan kesadaran pakai masker itu sudah cukup baik. Kemudian cuci tangan masih agak lemah sedikit, saya lihat di beberapa tempat itu, tempat cuci tangannya masih belum sudah mulai rusak, siap dan belum begitu sering dipakai gitu. Dan jaga jaraknya yang paling sulit ini, jaga jarak masih ya, apalagi sekarang sudah aman, itu santai-santai aja ngobrol sama temennya gitu ya. Nah, jadi kalau sudah divaksin, mudah-mudahan daya tahan tubuh kita terhadap virus itu lebih bisa diandalkan. Begitu juga tetap protokol kesehatan itu tidak boleh lengah, karena masa peralihan ini seperti saya katakan, ini lama ini masa peralihan ini. Kalau betul-betul belum aman sekali, itu pemerintah tidak boleh lengah gitu. Jadi ini masih perhatian ini.
dalam proses peralihan ini kita tidak tahu ini. Dengan apa yang dilakukan oleh upaya-upaya dari Polres Gianyar ini sendiri untuk memberikan kesadaran masyarakat begitu pentingnya menjaga protokol kesehatan dengan salah satunya dengan vaksin ini sendiri, Prof? Ya, itu sudah bagian dari pelayanan publik ya. Jadi apa yang dilakukan ini sudah saya mohon maaf ini saya menilai itu sudah melebihi dari pelayanan publik ini. Menjemput orang tua langsung diajak ke tempat yang harus divaksin, memberi penjelasan pentingnya vaksin dan lain sebagainya. Jadi memang ini adalah satu kegiatan baru, mau tidak mau ya pemerintah sebagai pelayan itu harus benar-benar kesabaran dan lain sebagainya itu untuk melayani masyarakat. Memang kan macam-macam yang namanya masyarakat itu kan macam-macam. Bahkan kalau malam hari pun itu dijabadi istilahnya seperti itu ya, dilakukan seperti itu. Iya, betul. Jadi pelayanan ini 24 jam lah. Baik, Prof dan Pak Latra, kita rehat kembali, nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, situasi Kamtibmas wilayah hukum Polres Gianyar menjelang Idul Fitri dan pasca Lebaran masih menjadi topik kita di Halo Kamtibmas. Kami akan kembali tapi tentunya setelah yang berikut ini. Halo Kamtibmas, masih mengambil topik situasi Kamtibmas wilayah hukum Polres Gianyar menjelang Idul Fitri dan pasca Lebaran. Silakan di sesi yang terakhir ini Anda bisa menghubungi kami di 0361848800 dan juga di 0361848801. Pak Latra selaku Kabag Ops Polres Gianyar, seperti kata Prof tadi, ini tugas polisi ini bertambah lagi dengan adanya COVID-19 ini sendiri. Selain menjaga Kamtibmas, juga kepolisian menjadi bagian dari Satgas COVID-19 dan mengemban tugas menertibkan pelanggaran protokol kesehatan selama PPKM ini sendiri. Kita sudah masuk lagi ke level 2 ini. Berarti ada pelanggaran prokes yang paling banyak yang terjadi juga Pak Latra yang ditemui di lapangan? Sebenarnya kalau kita lihat secara umum kesadaran masyarakat kita sebenarnya cukup tinggi ya untuk penggunaan masker. Namun belakangan ini mengingat mungkin merasakan nyaman sudah seperti tidak ada COVID, jadi banyak memang mereka tidak menggunakan masker. Tapi tetap kita memberikan himbauan bahwa masker itu sangat penting untuk bagaimana kita mungkin ada orang bilang, kalau saya lihat orang itu kalau sudah pakai masker selama ini jarang loh ada orang flu sekarang. Kan salah satunya debu tidak masuk, kan kotoran tidak masuk kalau kita sudah pakai masker, kan seperti itu. Nah, tapi kesadaran masyarakat itu lagi-lagi ya memang itulah masyarakat kita ketika dia merasa kurang nyaman, dia akan menikmati gimana caranya biar tidak nyaman, mungkin ya harus buka masker gimana seperti itu. Tapi kita selalu himbau mengingatkan bahwa masker itu tetap harus dipergunakan itu. Jadi bisa dikatakan ini pelanggaran protokol kesehatan yang paling banyak ditemui adalah penggunaan masker seperti itu. Belakangan ini ya. Seperti itu. Betul, belakangan ini memang cukup banyak, tapi ya kita kadang-kadang mereka kalau sudah lihat kita pakai dia. Baru pakai. Sudah dia beramai-ramai mungkin lupa sudah itu. Berarti ada upaya dari Polres Gianyar untuk mengurangi tingkat pelanggaran tersebut selain himbauan, kemudian peringatan kepada masyarakat ini sendiri. Kita laksanakan rahasia, Pak. Kalau sekarang kita rahasia bukan SNK lagi. Jarang kita nanya SNK. Paling-paling ya rahasia masker dan helm. Itu aja. Ini karena ya kita lah tahu kondisi masyarakat sekarang ya, untuk kita tetap humanis ya. Begitu juga pada saat kita melaksanakan operasi ketupat kemarin, ya kita sudah menghimbau bahwa masyarakat itu yang keluar Bali itu kan harus menggunakan ada satu persyaratan harus vaksin booster kan gitu. Jadi kita himbau mereka, nah kita di jalan ya kita cek
Baik. Ya, apakah sudah booster atau belum? Jangan sampai nanti numpuk dan booster di Jemberana sana kan juga kasihan juga teman-teman di sana. Baik, Prof. Nih COVID-19 belum berakhir. Berarti ada upaya-upaya juga yang dilakukan oleh Polres Gianyar ini sendiri untuk mengurangi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di masyarakat. Jangan sampai abai seperti itu. Ya, betul. Jadi apa yang terukur, terutama yang terukur itu kan kelihatan pakai masker, tidak pakai helm itu pasti itu sudah ditindak seperti tadi itu. Nah, kita daerah pariwisata ya, terutama di Gianyar, juga di Ubud, Sukawati dan daerah-daerah lain itu kan termasuk daerah wisata dan bahkan kampung-kampung turis di sana banyak sekali. Nah, ini juga perlu ditertibkan. Sepintas itu banyak ya ada saja ya orang bule-bule itu tidak disiplin menggunakan masker, disiplin pakai helm, kadang-kadang pakai sepeda motor tidak pakai baju. Nah, ini juga barangkali perlu menjadi perhatian kita dalam melakukan penertiban terhadap hal-hal seperti itu. Karena kita itu ya apa ya, walaupun dia wisatawan tapi kan tidak boleh sebebas-bebasnya. Dan apa yang telah dilakukan oleh Pak Gubernur kita untuk mendeportasi orang yang foto telanjang di tempat apa itu di pohon itu, ya itu langsung deportasi gitu. Jadi kita harus tindak tegas yang begitu-begitu. Bule-bule seenaknya naik sepeda motor, nggak pakai helm, nggak pakai masker gitu, ya perlu itu ditindak tegas. Oke, jadi tindakan tegas ini diperlukankah saat ini untuk mereka yang melakukan pelanggaran? Iya, jadi tadi juga disampaikan secara humanis juga, tapi untuk hal-hal yang memang terlalu mencolok itu ya harus ditindak tegas gitu. Kadang-kadang ada bule yang apa ya, itu tidak pakai helm, tidak pakai masker, ya itu ya kita harus tindak tegas gitu. Kadang-kadang naik sepeda motor siksa dan seenaknya belok-belok gitu ya, apalagi dia dalam keadaan mabuk, ini ya itu yang perlu menjadi perhatian. Karena kita kan tidak hanya satu negara yang hadir ya, banyak negara di sini gitu. Jadi macam-macam ada gitu. Jadi belum tentu juga wisatawan itu semua bawa duit, bahkan mungkin ada juga melakukan kejahatan. Jadi bisa dikatakan ini Bali juga menjadi barometer dunia ya. Ya, betul. Apalagi nanti akan diselenggarakan event-event internasional di Bali ini sendiri. Ya, Prof ya. Jadi pasti banyak yang menjadi perhatian datang ke Bali dalam event-event seperti itu. Nah, ini perlu tetap pengawasan-pengawasan dan kita selalu waspada gitulah. Baik, Pak Latre, ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa Bali TV ini sendiri, Pak? Saya kira beberapa hal yang tadi kami sampaikan untuk khususnya warga kami di Gianyar, ya mohon kesadarannya untuk bagaimana kita bervaksin. Ya mungkin ada yang belum, keluarganya yang belum, silahkan didaftarkan atau langsung ke kami, ke Polres Gianyar, untuk kita segera bisa melaksanakan vaksin ya, untuk mengantisipasi kesehatan kita dan warga kita. Hal-hal lain ya barangkali kami juga terima kasih kepada masyarakat Gianyar atas dukungannya selama ini. Jadi sudah bisa berjalan dengan aman ya, sekalipun beberapa event yang ada di Bali, kunjung Bapak Presiden, Bapak Kapolri, terus ada G20 yang lewat ke Gianyar, rombongannya kita masyarakat cukup mendukung ya, jadi tidak ada hal-hal yang menonjol yang terjadi terkait dengan Kamtimas yang ada di wilayah Polres Gianyar. Oke, yang pastinya untuk menjaga keamanan, kenyamanan di masyarakat, kita harus menjadi polisi bagi diri kita sendiri. Seperti itu ya, Pak Latre. Prof, terima kasih sudah sharing. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan pada sore hari ini memberikan manfaat bagi pemirsa Bali TV di mana saja berada. Saya Madi Sugeng Karang, terima kasih. Sampai jumpa. Om Santi.